Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar ayat biasa, mari kita membaca surah Al-Kautsar dan secara bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema pada hari ini adalah tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subtema Allah menciptakan langit dulu baru bumi. Dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini adalah siswa mampu menganalisis makna ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, terutama kata kuncinya inna fi khalqis samawati, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, dan menghargai proses penciptaan langit dan bumi dengan merenung, dengan tafakkur ciptaan Allah langit dan bumi sesuai dengan kata kunci tafakkur bil samawati wal ardh. Merenunglah kamu tentang penciptaan langit dan bumi ini. Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah mampu, jadi siswa itu mampu menganalisis mana ayat dari Al-Quran surat Ali Imran dalam proses penciptaan langit dan bumi itu diintegrasikan dengan ilmu pengetahuan dan berusaha untuk bertafakkur merenung terhadap ciptaan Allah. Jadi tema yang pertama yang harus didiskusikan, karena kalian sedang merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan, yaitu oleh kelompok 1. Yang pertama adalah kelompoknya Ayu, kelompoknya Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi berkaitan dengan mengapa Allah menciptakan langit sebelum bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Setelah kita bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan manusia sebagai dalil bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai mikrokosmos di bumi, sebagai makhluk yang memiliki keunggulan dibanding makhluk lainnya yang memiliki proses spesial dengan 2 kematian dan 2 kehidupan. Surah Al-Baqarah ayat 29 ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk makrokosmos, yaitu langit dan bumi. Ayat tersebut sangat jelas siapa pencipta alam semesta, bukan Allah
Bukan Allah yang mewujud dengan sendiri, apalagi kebetulan. Bukan juga. Sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, Allah yang mampu menciptakan. Kadang saya berpikir, begitu sulitnya manusia mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Atau begitu sombongnya manusia yang kecil tak berkemampuan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Manusia yang mungkin kemampuan maksimalnya hanya membeli pulau atau sebuah negara. Misal, orang terkaya di dunia ini hanya mampu membeli tanah dan harta terbatas, berani dengan sombongnya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau manusia yang paling cerdas. Begini insan profetis, tidak perlu berpikir serumit Hawking. Berpikir saja berawal bahwa Allah semesta menciptakan Allah, kemudian dia berpikir detailnya alam semesta. Sampai penjuru langit dan bumi tidak ada masalah, selama jangan mengganggu zat Allah. Yang kedua, bumi diciptakan lebih awal daripada langit. Di dalam ayat ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, kemudian menciptakan 7 lapis langit. Memang demikianlah cara membangun sesuatu, yaitu dimulai dari bagian bawah, setelah itu baru di bagian atas. Akan tetapi hakikatnya ayat ini dalam perspektif fungsional bumi yang lebih mudah dimanfaatkan oleh manusia dibandingkan langit. Jika secara urutan maka langit akan lebih dahulu dibandingkan bumi, karena banyak ayat yang menyebutkan hal itu. Cukup sekian presentasi yang kami bawakan, yaitu mengapa Allah menciptakan langit sebelum bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang bertanya tentang apa yang kami presentasikan, kami persilakan. Mengapa Allah menciptakan langit terlebih dahulu sebelum bumi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Jadi, mengapa Allah menciptakan langit sebelum bumi? Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu Inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah menciptakan langit sebelum bumi. Biasanya itu ketika kita membangun fondasi, maka manusia akan membangun fondasi terlebih dahulu sebelum membangun atapnya. Tetapi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mampu menciptakan langit sebelum itu. Selanjutnya adalah kelompok 2 yang mempresentasikan tentang proses penciptaan alam semesta dengan ilmu pengetahuan. Wah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berdasarkan hasil PPKN, yaitu bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan proses penciptaan alam semesta, yang dijawabkan oleh saudari Asyik. Dalam Al-Quran, penciptaan langit dan bumi dijelaskan dalam beberapa surah. Di antaranya surah Al-Araf ayat 54 yang menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi berlangsung dalam waktu 6 masa. Dalam tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan yang berpadu, kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Baik, ulang jawaban dari kelompok kami, apakah ingin bertanyakan? Hikmah di balik penciptaan langit dan bumi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tentang hikmah diciptakan langit dan bumi. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 191 dengan kata kunci Rabbana
Bagaimana? Alhamdulillah, saya terima. Tepuk tangan. Baiklah, sebagai refleksi dan penyimpulan pada hari ini, Allah menciptakan langit dan bumi itu secara tekstualnya ya. Secara tekstualnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa daripada umatnya. Sementara menurut Hamzah, Allah menciptakan bumi dan langit itu merupakan satu kesatuan. Kemudian dipisah oleh Allah. Karena adanya enam masa tersebut. Nah, maka hikmah di balik semua itu dalam penciptaan langit dan bumi, Allah itu menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta dan batia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah tidak sia-sia. Ada batina, tidak sia-sia. Maka Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi ini merupakan satu kesatuan. Kemudian dipisahkan oleh Allah sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Yunus. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 masa. Maka dari itu setelah 6 masa itu juga Allah menciptakan langit dan bumi ini juga dengan siklus airnya. Karena air sebagai kehidupan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy. Apalah yang Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah juga menciptakan air. Setiap sesuatu dalam kehidupan. Jadi tubuh manusia, semua manusia itu hidup dengan adanya air. Maka dari itu, mari kita renungkan tafakkur apa terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah semuanya buku-bukunya sekarang dimasukkan dan persiapan setiap ada kertas di bawahnya kumut untuk melaksanakan ulang. Silakan mengambil semuanya. Ini akan aktivitas itu. Semua ada kertas dulu. Semua yang ada dalam baci yang dulu dan disimpan di tempat sampah. Sehingga besok ini lagi habis makan, nanti disuruh makan itu. Ambil itu semua, siapkan semua. Masukkan bukunya semua ke dalam tas. Persiapan untuk pulang. Nah, sekarang siapkan dulu baru berdoa untuk pulang. Agar dalam perjalanan pulang selamat. Siapkan. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Silakan pulang.